Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB ini ya. Dimana untuk para warga sekolah yang mungkin mau masuk ke jenjang SD akan masuk ke tahap kedua. Nah, bagaimana cara atau tips untuk di tahap kedua Mas Eka? Karena kan tahap kedua ini katanya semuanya itu boleh masuk dan sementara kuotanya itu dikit. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi tipsnya untuk para warga sekolah di mana untuk memaksimalkan pemilihan sekolahnya dan agar bisa masuk ya, sehingga para warga sekolah nggak risau ataupun nggak bingung lagi. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channel ini Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate pada para warga sekolah. Dan para warga sekolah yang sedang bingung mencari baju sekolah, silakan mampir ke toko Shopee di Juhan Baju Sekolah. Di situ menyediakan seragam-seragam sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, baik itu baju olahraga maupun batik ataupun baju seragam hariannya gitu ya, dan harganya lumayan kompetitif sehingga para warga sekolah bisa lebih menghemat dan banyak bonus yang diberikan di Juhani Baju Sekolah. Oke, langsung aja ke tipsnya. Apa nih Mas Eka tipsnya untuk yang mau masuk ke tahap kedua ya, di jalur tahap kedua PPDB jenjang SD, ataupun ini juga bisa digunakan nanti di jenjang SMP maupun SMA ya. Kalau yang jenjang SMP dan SMA kan menunggu dulu zonasinya. Nah, untuk para warga yang mau masuk ke tahap kedua, yang pertama adalah pastikan akunnya memang sudah aktif dan sekali lagi tidak lupa user dan tidak lupa passwordnya. Kalau lupa user dan passwordnya silakan langsung di reset ke posko PPDB terdekat ya, sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Terus yang kedua, pastikan para warga sekolah sudah melis sekolah ya, membuat daftar sekolah yang akan dituju. Itu penting banget. Karena apa? Karena ketika misalkan para warga sekolah tidak memiliki list atau daftar sekolah yang ingin dituju, para warga sekolah akan kesulitan untuk mencari sekolah tersebut. Kenapa kesulitan? Karena kan di tahap kedua ini sisaan kuota ya. Para warga sekolah nanti nggak tahu ternyata begitu dipilih sekolah tersebut udah nggak buka kuotanya lagi atau tidak ada daya tampung atau kuota yang kosong. Nah, harus nyari lagi, lama lagi prosesnya gitu ya. Sementara untuk di pilihan sekolah yang tahap kedua ini gitu kan, itu udah masih akan jelaskan ya seleksinya menggunakan apa gitu ya, kayak nggak ada zona tapi menggunakan umur, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah kalau yang di SD ini Mas Eka akan khususkan di SD. Pertama adalah tadi akunnya aktif, kemudian kedua tahu mau sekolah di mana yang dituju. Nah yang ketiga adalah ketika misalkan para warga sekolah udah tahu sekolah yang ingin dituju, kemudian dicek terlebih dahulu mana nih data sekolahnya masih ada atau tidak gitu. Bukan data sekolahnya masih ada atau tidak, kuota di sekolah tersebut masih ada atau tidak gitu. Oh ternyata masih ada. Nah ketika masih ada, para warga sekolah langsung daftar saja ya, pilih sekolah tersebut. Jangan memilih langsung 3, pilihlah satu-satu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan para warga sekolah milih satu-satu, para warga sekolah akan lebih fokus dan juga itu menghindari untuk pilihan kedua dan pilihan ketiga. Biasanya kalau pilihan kedua dan pilihan ketiga itu pasti akan kalah dengan pilihan yang pertama. Makanya Mas Eka selalu ingatkan bahwa pilih salah satu terlebih dahulu gitu kan, jangan langsung dihajar tiga-tiganya. Kenapa? Kalau misalkan dihajar tiga-tiganya, kasihan pilihan yang kedua dan pilihan ketiga dia adanya di urutan pilihan kedua ataupun pilihan ketiga yang otomatis akan kalah dengan lawannya yang memilih pilihan pertama ya. Terus kalau misalkan udah dipilih ya, karena ini melihatnya dari umur ya, makanya dilihat lagi umur lawannya gitu kan. Kalau misalkan umurnya lebih rendah ya, atau sekolah tersebut ternyata umurnya kecil-kecil ya, umur para warga misalkan agak besar gitu ya, boleh masuk. Tapi kalau misalkan kalah umurnya, buru-buru cari sekolah yang lain atau alternatif yang lain. Bebas pilih di mana aja, dan ini juga kesempatan untuk para warga sekolah yang kan tempo hari banyak tuh, wah nih saya tinggalnya di Jakarta, kartu keluarga saya di Jakarta Timur, tapi saya tinggalnya di Jakarta Utara gitu kan. Saya nggak bisa milih dong yang di Jakarta Utara gitu kan, karena kakak saya di Jakarta Timur. Nah ini kesempatan untuk yang di jenjang SD maupun yang di SMP SMA nanti gitu ya, karena bebas dipilih. Silakan mau pilih sekolah di mana aja selama sekolah tersebut masih ada atau kuota daya tampungnya masih tersisa ya bisa diambil.
Ini pasti ada lah, kalau untuk di SD pasti. Karena apa? Karena sisaan dari afirmasi itu dilimpahkan ke tahap kedua. Cuman trikinya atau cara melihatnya ya itu tadi harus dipilih satu-satu terlebih dahulu, dicek. Makanya masyarakat tadi sarankan ya, tipsnya adalah para warga punya ini dulu, punya list terlebih dahulu atau daftar nama sekolahnya, sehingga ketika nanti dicek kuotanya, cara mengecek kuotanya sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Ketika sudah mengecek kuotanya, oh ternyata kuotanya ada 10 nih, yang daftar misalkan 20 orang, oh ternyata umurnya itu lebih muda-muda dari saya, baru bisa masuk Hajar. Tapi kalau misalkan tidak ada, bukan tidak ada tapi umur kita kalah, buru-buru cari sekolah yang lain. Alternatif yang berikutnya diklik, ya dicari. Nah ini juga perhatian untuk para warga sekolah yang mungkin menggunakan jasa ya. Udah tahu Mas Eka udah tahu banget gitu kan, menggunakan jasa kayak di warnet, kemudian ada jasa joki untuk daftar PPDB, ya bayar dan segala macam. Itu perlu Mas Eka ingatkan sekali lagi, pastikan benar-benar dipilih sekolah sesuainya. Karena apa? Karena banyak kok yang ngejapri Mas Eka gitu kan, baik itu di DM maupun di Telegram ya secara pribadi, nanya, Mas, kalau misalkan saya salah pilih sekolah bagaimana? Itu yang milihin saudara saya, padahal bukan saudara, tahu gitu ya. Padahal itu orang lain, baik itu di warnet ataupun jokinya gitu ya. Nah, kalau udah salah seperti itu udah ribet, dan apalagi keterima. Nah, itu sayang banget karena ini adalah kesempatan terakhir untuk yang jenjang SD. Ya, kenapa Mas Eka bilang kesempatan terakhir? Karena kemungkinan nanti di tahap ketiganya itu tidak ada. Nah, ketika misalkan tahap 2 ini atau tahapan kesempatan terakhir ini atau peluang emas ini disia-siakan begitu aja cuma gara-gara kesalahan dari yang mendaftarkannya, wah itu sangat-sangat sayang banget gitu. Jadi pastikan benar-benar para warga sekolah kalau memang meminta tolong sama orang gitu ya, menggunakan jasa orang ya. Dan perlu Mas Eka ingatkan bahwa PPDB ini sebenarnya gratis. Gratis. Misalkan para warga sekolah bingung, datang aja ke sekolah, dilayani pasti oleh petugas PPDB di posko sekolahnya. Tapi kan kadang para warga nggak mau ya. Jadi lebih baik memilih ke warnet atau lebih baik memilih ke orang untuk bayar gitu. Padahal di sekolah gratis. Kalau misalkan mau datang silakan gitu kan. Dan perlu diingat juga ketika datang ke sekolah, misalkan ada yang nawar-nawarin juga nih pihak-pihak oknum-oknum sekolahnya, udah sama saya aja nanti bayar 50.000 atau sama saya aja bayar 20.000, udah pasti masuk, bohong ya. Karena nggak ada yang berani jamin bisa masuk. Jadi masih kayak ingatkan sekali lagi, PPDB ini gratis. Jadi kalau misalkan ada yang bilang sini bayar aja sama saya jamin pasti masuk, itu bohong ya. Oke, balik lagi ya. Jadi nanti para warga sekolah pastikan benar-benar sekolah yang dipilih itu memang yang mau dituju. Kalau nggak mau jangan gitu, jangan mentang-mentang, oh deh saya daftar aja lah, nggak apa-apa yang penting masuk. Karena kan ini bebas ya, bebas milih sekolah di mana aja. Ini sangat hati-hati banget. Karena takutnya apa, kayak Grogol. Grogol itu ada dua loh, Grogol di Jakarta Selatan dan di Grogol Jakarta Barat. Itu hati-hati itu ya. Takutnya nanti yang dipilih Grogol Selatan, yang adanya di Jakarta Selatan tuh ya kan, atau di ya daerah dari Jakarta Selatan sana, padahal dia tinggalnya di Grogol Jakarta Barat. Nah ini kan agak repot, udah keterima di tahap kedua rumahnya jauh. Udah pusing kalau udah kayak gitu ya. Jadi perhatikan benar-benar para warga sekolah untuk di tahap kedua ini tidak terlalu rumit untuk pemilihan sekolahnya, karena di video sebelumnya juga Mas Eka sudah memberikan tutorial cara memilih sekolahnya gitu ya. Sekarang hanya tipsnya, yang penting adalah para warga tidak boleh salah memilih sekolahnya. Ketika para warga salah memilih sekolahnya kemudian tidak lapor diri atau membatalkannya, maka para warga kecil akan kemungkinannya untuk dimasukkan nanti di tahap ketiga. Itu akan ribet lagi gitu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah itu untuk yang jenjang SD, pertama pastikan akunnya memang masih aktif, dicek lagi user passwordnya, dicek benar-benar dicek. Kemudian kedua, pastikan sudah memiliki daftar atau list sekolah yang ingin dituju. Kemudian yang ketiga, pilihlah sekolah yang para warga sudah tahu tempatnya, konsekuensinya sudah tahu gitu kan. Kemudian yang keempat, pilihlah sekolah itu satu-satu aja, jangan langsung tiga-tiga sekaligus lah. Pilih salah satu, kemudian pantau, jika terpental pilih lagi, jika terpental pilih lagi, karena ini kan bebas milih sekolahnya. Yang penting para warga sekolah tahu sekolah yang dituju itu di mana. Kemudian kalau misalkan sudah keterima, konsekuensinya misalkan jauh nih, saya harus naik angkot dan segala macam, itu konsekuensi yang harus para warga ambil, ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau karena jauh, jangan diambil ya. Jangan memaksakan untuk mengambil kalau misalkan sekolahnya jauh, yaudah ambil dulu dan nanti pindah, nanti akan ribet sendiri, pusing sendiri gitu ya. Jadi
Itu para warga sekolah tips yang bisa Mas Eka bagikan untuk yang akan melakukan PPDB di tahap kedua. Oke, Mas Eka rasa cukup informasi yang bisa Mas Eka. Oke, Mas Eka rasa cukup. Itu mungkin informasi yang bisa Mas Eka bagi untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.